Kok nyerocos aja sih ini? Maria dan Yusuf memanggilnya Allah beserta kita. Ya. Makanya otak kau itu Baik, Udah di situ tahu statusnya, dikatakan, kan? di situ dikatakan Udah tahu Allah statusnya. Jawab sebentar dulu. dulu. Udah tahu statusnya. Belum, Udah tahu statusnya. belum. Di situ dikatakan Allah Immanuel. beserta kita, kan? Sebentar Berarti dulu. Yesus itu Allah. Sebentar Yesus itu dulu. Allah, kan? Sebentar dulu. Yesus dikatakan di situ Immanuel, artinya Allah beserta kita, bukan Allah beserta Yesus. Itu satu ya. Yang kedua, yang namanya status itu Rasmi ya. Status itu bisa dikatakan sebagai Maria dan sebentar Yusuf dulu. memanggilnya Immanuel. Allah beserta kita, kata Yusuf kepada memanggil Yesus. Immanuel, Allah Ya. beserta kita. Ya, jadi jelas ya, Iwan Tila ya. Kita di sini berbicara mengenai soal status. Kita sudah tahu status Yesus dengan Bunda Maria itu dikatakan sebagai anak kandungnya Bunda Maria. Ya, kita sepakat. Nah, sekarang Yesus dikatakan sebagai anak. Status Yesus dengan Allah Bapa itu anak apa? Ini yang kita Ya, pertanyakan. oke. Sebentar dulu, sebentar. Kenapa Maria dimuliakan? Sebentar. Yang namanya status itu, yang pertama Maria dikatakan. dimuliakan karena dia Bunda Allah. Sebentar dulu. Dimuliakan karena Rasmi. karena dia memang Bunda Wah, ini, Allah. Dia Bunda ini Allah, makanya kesetanan kalau dimuliakan. Rasmi. Baik Rasmi, Bunda kalau begitu, Allah. kalau tidak mau berdiskusi Maria ya itu sudah, nggak apa-apa Rasmi ya, nggak apa-apa. Rasmi mendingan diskusi sama tiang listrik aja. Itu saran Dewa seperti itu. Jadi kita mau berdiskusi itu apa ya? Bukan mencari yang namanya menang, tapi nyari bener di sini kita itu. Yang namanya kita bertanya itu, padahal pertanyaan saya itu mudah loh. Antara Yesus dengan Bapa, Yesus dikatakan sebagai anak. Yang namanya anak itu harus ada status. Nah, dengan Allah Bapa ini, status Yesus ini anak apa? Begini, Bang Itu Dewa, yang saya tanyakan. Aku kasih tahu kalau namanya dibilang dia adalah anak Elohim itu bukan makna yang sesungguhnya seperti anak tangga. Apakah tangga punya anak? Anak Jakarta, apakah Jakarta punya anak? Kalau dibilang anak Jakarta, apakah Jakarta punya anak? Apakah anak tangga? Apakah tangga itu punya anak? Ini cuma istilah, Bang. Kalau dibilang anak Allah itu berarti cuma jelas, istilah, baik. cuma istilah aja. Berarti jelas ya. Berarti Bapak mengatakan itu Jakarta punya anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya jawab, Pak. Bang. Baik. Berarti jelas Pak ya di sini ya. Yesus dikatakan sebagai anak, ternyata cuma majas aja, betul? Statusnya adalah majas. Majas. Dan ternyata kita uji sekarang, Pak. Baik. Berarti metafora di sini. Sama halnya seperti dikatakan Efrem dikatakan sebagai anak. Bukan berarti Elohim itu kawin baru istrinya melahirkan anak, tidak begitu. Iya, saya sepakat. Berarti di sini majas hitungannya, betul tidak? Kalau dikatakan baik, kalau Yesus dikatakan sebagai majas, ada dikatakan di dalam Matius berapa ya? Berbahagialah mereka yang membawa damai. Mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ini majas juga bukan, Pak? Maksudnya sebagai anak-anak Allah itu karena hubungan saya dengan tanya Bapa ini majas atau bukan? Saya tanya. Ini majas atau bukan? Ini bukan majas atau istilah, ini sungguhan. Baik, dikatakan sungguhan. Kalau misalkan itu anak sungguhan, statusnya itu anak apa itu? Statusnya itu anak-anak, maksudnya anak-anak Tuhan itu maksudnya ini yang patuh kepada firman, yang dekat menjalankan firman itu disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Yang saya tanyakan di sini, statusnya itu anak apa? Ketika Yesus dikatakan majas, di dalam Matius 5 nomor 9, berbahagialah mereka yang dikatakan, sebentar dulu Pak, Bang Ari, sebentar dulu ya, sebentar. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Tadi Bang Ari mengatakan ini adalah anak yang sebenarnya. Betul? Kita sepakat nih. Sepakat tidak? Ini adalah anak sebenarnya. Sepakat atau tidak? Kalau ini cuma bukan berarti bukan ini, kita juga harus paham